Halo teman-teman, dunia tipu-tipu di dunia perpajakan ya masih belum selesai dramanya. Masih terus tiap hari ada aja drama dunia tipu-tipu di dunia persilatan perpajakan ini ya. Mari gua kasih lihat yang terbaru dari DJP Jatim 3. Nah, jadi ini pajak Jatim 3 adalah tempatnya Kanwil Jatim 3 ya, yang meliputi daerah Malang dan kawan-kawannya ya. DJP Malang bilang tawarkan coaching klinik alih-alih pemeriksaan. Sekilas gue melihat ini bagus. Ini bagus ya. Daripada diperiksa, mending ada coaching klinik. Coaching klinik kan eh, sesuatu yang positif ya. Tonnya itu positif supaya tidak usah ribut, nggak usah kena pemeriksaan seolah-olah bagus. Tapi kita lihat nanti bagaimana ya. Kepala Kanwil DJP Jawa Tim 3 ya, Untung Supardi, ini orang baru nih, menegaskan bahwa sistem perpajakan self-assessment, ini artinya wajib pajak dipersilakan menghitung dan membayar pajaknya sendiri ya, tanpa intervensi dari petugas pajak. Seharusnya berjalan tanpa harus berakhir pada pemeriksaan. Ini nenek gua juga tahu, Pak. Ya, nenek gua juga tahu self-assessment itu tidak perlu berakhir ke pemeriksaan. Kakek nenek gua juga tahu. Tapi kenapa banyak pemeriksaan? Nah, gitu. Menurutnya, pemeriksaan adalah jalan terakhir bagi wajib pajak yang tidak patuh. Gue setuju, gue sepakat teman-temannya, gue sepakat. Tetapi faktanya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba klien gue diperiksa. Banyak tuh. Teman-teman ada nggak yang begitu? Lu ada nggak begitu teman-teman ya? Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada pemeriksaan. Turun dari langit itu pemeriksaan. Datang dari mana pemeriksaan? Nggak ada SPD dengan pemeriksaan. Juga sering terjadi. Gitu ya. Ketika diperiksa, kita tidak boleh melihat data. Kita tidak boleh tahu data dia. Tiba-tiba dikenain pajak 10 miliar. Emang anjing kalau cara begitu ya. Nah, kalau wajib pajak jujur dan transparan, cash close katanya. Aduh, narasi seperti ini ya. Dari zaman Sri Mulyani narasi seperti ini nih. Tapi ketika kita challenge, ketika kita balas, kita ajak diskusi, dia menghilang. Nggak mau diskusi dia sama kita. Nggak mau dia diajak diskusi. Lihat tuh si Boyolali atau apa sih? Yang di sono tuh nggak ada kabar sama sekarang. Aduh, kalau ada fraud itu yang ditindak katanya. Jadi kita fair-fair saja antara wajib pajak dan petugas pajak. Wih, nantangin coy, nantangin dia. Fair-fair aja antara wajib pajak dan petugas pajak. Kalau semua transparan, self-awareness, kepatuhan itu bisa tumbuh. Gini Pak Bos, gini ya Pak siapa namanya Pak Untung Supari. Kalau semua transparan, tapi faktanya yang wajib transparan hanya kami wajib pajak. Anda tidak perlu transparan. Sekarang gue datang kantor pajak, tidak boleh merekam. Transparan nenek nenek kau gitu ya. Mana ada ceritanya transparan tapi tidak boleh merekam di kantor pajak. Gimana sih Pak? Siapa ini? Pak Untung Supardi. Gimana? Kami diminta transparan, data mutasi bank gue mesti kasih tahu semua ke elu. Tetapi elu mau direkam aja tidak boleh. Mau didengar suara audio visualnya tidak boleh. Data elu semua dirahasiakan, kami tidak boleh tahu. Kami hanya boleh terima judgement, terima di apa? Judgement apa istilahnya? Divonis. Kita tuh hanya bisa divonis. Data mereka tidak terbuka untuk kita wajib pajak. Transparan tai kucing kalau gitu caranya. Gimana sih Pak Untung nih? Ngomong-ngomong doang nih orang nih. Ujarnya diharapkan pada pengusaha dan pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur di Surabaya ya, Kadin Jatim. Dalam dialog tersebut, Untung juga mendengar langsung aspirasi dari para pengusaha. Aspirasi penting yang disampaikan pengusaha salah satunya datang dari Bapak Medi, seorang importir yang menyoroti agar persoalan pajak selesai ketika barang sudah terjual. Hah? Menanggapi hal itu, Untung menjelaskan bahwa implementasi penuh Cortex akan menjadi solusi. Ngomong doang Cortex, error dan error dan error Cortexnya itu. Sistem tersebut memungkinkan validasi data sejak awal sehingga pajak yang sudah dikenakan di depan tidak perlu lagi ditarik ulang. Kalau datanya sudah rapi sejak awal, tidak ada lagi kuncing-kuncingan, jadi lebih adil untuk semua pihak. Ya, omong kosong lah ya. Sebagai terobosan, Untung juga menawarkan program coaching klinik pajak yang disiapkan untuk masing-masing asosiasi. Oh, hanya untuk asosiasi. Jadi kalau kita tidak terafiliasi dengan asosiasi gimana? Mati dah kita ya. Terobosan ini diharapkan bisa menjadi ruang konsultasi rutin antara pengusaha dan otoritas pajak.
Gue sih khawatir ya. Awalnya ruang konsultasi rutin, tapi malah menjadi ruang untuk bagi-bagi perkara. Justru menjadi ruang untuk bagi-bagi duit. Justru menjadi ruang untuk saling susun perkara. Gue khawatir ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Lewat coaching klinik, pengusaha dapat menyampaikan langsung kendala maupun kebingungan dalam kewajiban pajak, sekaligus mendapatkan pendampingan teknis dari tim pajak. Harapannya tidak ada lagi salah persepsi ataupun praktik trial and error dalam memenuhi kewajiban pajak. Aduh, aduh. Pertanyaan gua, Pak, yang mau ditaruh sebagai trainer di coaching klinik itu siapa? Siapa? AR? Nggak bisa, dia punya tugas masing-masing. Pemeriksa pajak? Nggak mungkin. Siapa? Lu mau taruh penyuluh yang baru baru lulus stan kemarin sore? Gimana sih Pak Untung? Mau tarik konsultan pajak, tarik konsultan kayak gue? Sorry, kita nggak bisa. Kita swasta. Oke, gue kasih komentarnya. Anak baru kemarin sore ya bapak ini ya. Jadi gue pikir ini orang bapak ini nih baru kemarin sore jadi kepala kanwil nih ya. Satu, WP dituntut transparan, tapi Anda petugas pajak tidak transparan. Piye tuh? Gimana? Kami dituntut jadi transparan, wajib transparan. Anda tidak mau transparan sebagai petugas pajak. Gimana? Gimana? Mana di mana letak keadilannya? Di mana letak kesetaraannya? Memang bangsat orang-orang seperti ini ya. Dua, pemeriksaan bukan jalan terakhir, Pak. Gue bilang, justru pemeriksaan menjadi jalan masuk untuk pemerasan, untuk perampokan, intimidasi terhadap wajib pajak oleh anak buah Anda, ya. Mana tuh si Wisnu tuh, Wisnu dan kawan-kawannya tuh, yang PT Arion. Aduh, hukum dilanggar. Semua prosedur hukum pemeriksaan pajak dia langgar dan dia akui di pengadilan pajak dan dia bilang kami tidak perlu kena sanksi. Memang bangsat cara kerja begitu. Gimana Pak Untung? Gimana Pak Untung? Si Pak Untung, Pak Untung. Kemudian di reply, komen lu di hide langsung kok. Masa sih? Enggak tuh, enggak di hide tuh ya. Mantap katanya. Bisa ini dimanfaatkan. Memang bisa, tapi praktiknya bagaimana? Kemudian, undang-undang apa yang mau dipakai? Coaching klinik itu undang-undangnya apa? PMK-nya apa? Nanti salah lagi sih Pak Untung ini kalau bikin gituan. Nanti kalau sudah ada coaching klinik, pertanyaan gua, coaching klinik ini betul-betulkah bisa jadi tempat untuk konsultasi atau jadi tempat untuk bagi-bagi perkara, untuk atur-atur perkara? Ada nih teman gue nih diperiksa nih, diperiksa sama sama KPP Malang nih, datang ke coaching klinik, ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia telepon temannya, bla bla bla, atur beres win-win solution. Ya cilaka dong kalau gitu caranya. Ya Pak Untung ngomong-ngomong doang nih orang nih. Jadi drama drama tipu-tipu di dunia persilatan pajak ini masih seru teman-teman ya. Udahlah. Tapi gimana nih kabarnya si Menkeu Purbaya ya? Apakah Pak Menkeu Purbaya punya concern terhadap transparansi di KPP? Karena saat ini di semua KPP, termasuk di Kanwil Jatim 3 ya, tidak boleh wajib pajak merekam audiovisual. Padahal tidak ada hukumnya, tidak ada undang-undang yang melarang wajib pajak merekam di kantor pajak ataupun kantor publik lainnya. Dan tidak ada PMK-nya, tidak ada SE-nya, tidak ada apapun. Yang ada cuma satu, yang namanya nota dinas. Nota dinas abal-abal yang dibikin oleh oknum Dirjen Pajak yang kemarin dan anak buahnya ya si Dwi Astuti itu yang tidak pakai dasar hukum apapun. Di mana nota dinas ini bisa melanggar semua undang-undang. Pokoknya kalau lu merekam, kami nggak usah kerja, dia bilang. Memang memang anjing cara kerjanya begitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Itu hanya di negeri Konoha ya. Semua cerita-cerita gue yang negatif itu hanya di negeri Konoha. Kalau DJP Indonesia ini pada bagus semua teman-teman ya. Terutama sejak Pak Bimo Wijayanto yang nggak ada kabar sama sekali sampai hari ini ya. Oke, kita nantikan bagaimana Pak Menkeu Purbaya akan memperbaiki DJP ya. Sanggupkah dia membereskan mafia-mafia di DJP ini? Gue sih agak pesimis ya. Eh, Cuma ada satu cara, dimulai dari transparansi, dimulai dari wajib merekam di semua pertemuan dengan petugas pajak dan wajib pajak. Dengan begitu minimal setengah, gue rasa 50% bagi-bagi duit itu bakal 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 hilang ya. Kalau Pak Pak
siapa Pak Menkeu berani. Kalau Pak Menkeu siap, nanti dapat tentangan dari anak buah dia, gitu kan. Kalau lu memperbolehkan, mewajibkan kami transparansi, nanti uang pajak nggak naik loh. Nah, gimana di Pak Pak Purbaya kalau diancam begitu sama anak buahnya ya. Mudah-mudahan berani dia menghantam, menghabisin para birokrat-birokrat brengsek di internal DJP ya. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.